Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A Khalid bin Walid. Alhamdulillah ya, hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran daring Senin tanggal 2 Agustus 2021. Nah, anak-anak sekalian, hari ini Abi masih menjelaskan tema 1 tapi muatan PPKN. Nah, anak-anak bisa buka halaman 14, nanti halaman 2829, halaman 5354 dan 71 dan 72. Jadi silakan siapkan bukunya, silakan dibuka. Kita akan belajar muatan PPKN tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, kita mulai dari halaman 13 dan 14 ya, 13 dan 14 kita lihat. Bentar. Macet. Nah, kita lihat teks Pancasila dulu. Anak-anak semuanya sudah bisa kan membacakan atau sudah hafal teks Pancasila? Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak sekalian di sana di slide yang Abi kirimkan itu ada lambang-lambangnya. Yang pertama Pancasila itu lambangnya bintang, kemudian yang kedua ada rantai, ketiga beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Nah, anak-anak langsung saja kita masuk ke pengamalan Pancasila sila pertama. Nah, ini pengamalan sila pertama, di sana sudah ditulis halaman 14 ya, dibuka halaman 14. Jadi sila pertama Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia meyakini adanya Tuhan dan bertakwa kepada Tuhan dengan cara menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam agamanya. Nah, jadi di sila pertama ini dijelaskan atau mengandung nilai bahwa rakyat Indonesia meyakini bahwa ada Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi sebagai bangsa beragama kita juga harus menjunjung toleransi dan rasa saling menghormati. Nah, anak-anak sekalian, kita lihat satu persatu. Di sana ada contoh sikap sesuai nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Artinya di Indonesia ini kita boleh beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Misalnya yang agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik dan sebagainya. Kemudian yang kedua, memupuk toleransi antar umat beragama. Artinya kita memiliki rasa toleransi antar umat beragama. Artinya kita tidak boleh bermusuhan ya, tidak boleh ada perpecahan ya, karena kita sama-sama merupakan rakyat Indonesia. Kemudian menghargai orang yang sedang beribadah. Nah, anak-anak sekalian, kembali ke nomor 2, mohon maaf. Jadi toleransi antar umat beragama itu, arti toleransi itu kita bukan berarti kita boleh masuk ke tempat ibadah agama lain, nah ya. Jadi toleransi artinya ketika orang lain melaksanakan hari-hari besar mereka, kita cukup tidak mengganggu mereka. Bukan berarti kita harus mengucapkan selamat Natal atau datang ke gereja untuk mengikuti acara mereka, itu tidak. Nah, kemudian yang ketiga, menghargai orang yang sedang beribadah. Artinya ketika kita melihat orang yang sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Nah, ya, seandainya kita melihat ada orang Hindu yang sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Ya, artinya kita harus saling menghargai. Begitu pun mereka, ketika melihat kita sholat, mereka tidak boleh mengganggu mereka, harus saling menghargai. Dan yang keempat, tidak memaksakan suatu ajaran agama kepada umat lain. Nah, anak-anak sekalian, kita sebagai umat Islam tidak boleh memaksakan ajaran agama kita kepada umat agama lain. Artinya agama mereka ya, lakum dinukum waliyadin. Kemudian kan yang memberikan hidayah itu kan Allah. Artinya kita tidak bisa memaksakan mereka untuk misalnya belajar tentang agama kita, karena ketika Allah akan memberikan hidayah kepada seseorang, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menolaknya.
Artinya walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, misalnya eh, memperlihatkan kebaikan-kebaikan agama kita, tapi kalau Allah belum memberikan hidayah kepada sahabat kita non-muslim, maka mereka eh, tidak akan bisa memeluk agama kita. Kemudian kerjasama antar umat beragama, arti kerjasama antar umat beragama itu bukan kerjasama di bidang ibadah. Kita bekerja sama misalnya di bidang-bidang lain, bidang pertanian, misalnya itu tidak apa-apa, bidang perdagangan dan sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, masih di halaman 14 ya. Kita lihat sila kedua. Nah, sila kedua, jadi Abi bacakan sedikit di buku itu. Di dalam sila kedua Pancasila terkandung nilai kemanusiaan yang menggambarkan persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Nah, artinya kan isinya sila kedua tadi apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita memiliki hak yang sama dan kewajiban yang sama sebagai rakyat Indonesia. Artinya seluruh rakyat Indonesia itu diakui sesuai harkat serta martabatnya sebagai makhluk ciptaan Allah. Nah, selain itu juga bermakna kesadaran untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan dalam masyarakat. Nah, anak-anak sekalian, kita lihat ada 5 ya di sini, 5 contoh sikap sesuai nilai sila kedua Pancasila. Di sana yang pertama, menghargai persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Artinya kita harus saling menghargai derajat kita, hak kita dan kewajiban kita antar sama manusia. Kan tadi dijelaskan bahwasanya kita itu tidak ada bedanya ya, mau kaya mau miskin kan, hak kita sama sebagai warga negara Indonesia, kewajiban kita juga sama. Hak apa? Hak untuk hidup, hak untuk memiliki pendidikan, ya kan? Kewajiban kita juga sama. Apa kewajiban kita? Yaitu mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain. Nah, anak-anak sekalian, anak-anak dari kecil, dari sekarang lah, anak-anak harus terbiasa agar tidak semena-mena. Artinya memandang orang lain itu tidak memandang rendah. Artinya kita memiliki kewajiban, hak yang sama. Artinya tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, kita semua sama. Anak-anak tidak boleh misalnya membuli kawan-kawannya, ya. Kemudian kita tidak boleh menghina kawan-kawannya, itu ya. Kemudian yang ketiga, memperlakukan orang lain secara adil. Nah, anak-anak sekalian, misalnya anak-anak kan di kelas ada 30 kawan-kawannya. Artinya anak-anak harus adil terhadap kawan-kawannya. Kemarin Nabi sudah menjelaskan bahwasanya adil itu artinya adil itu artinya bukan sama rata ya, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau di dalam keluarga misalnya anak-anak kan ada kakaknya yang SMA, kemudian ada kalian masih SD, kira-kira kalau kakaknya dikasih uang jajan 15.000, kamu dikasih 5.000, itu namanya adil. Jangan mengatakan itu tidak adil, karena sesuai dengan kebutuhan. Kalau kakaknya kan sudah besar, artinya kebutuhannya sudah semakin banyak. Nah, begitupun anak-anak di kelas harus adil sama kawan-kawannya ya. Jangan misalnya ada makanan, kalau memang bisa berbagi, dibagi semua. Kalau memang tidak cukup satu-satu, bisa setengah-setengah. Artinya anak-anak tidak boleh misalnya ada yang dikasih, ada yang tidak. Nah, kemudian memiliki rasa solidaritas dan tenggang rasa yang tinggi. Nah, artinya anak-anak ketika melihat kawannya susah, kita harus membantu mereka. Solidaritas kita harus tinggi, artinya kita harus rasa peduli kita terhadap teman-teman di sekitar kita. Kemudian saling menghargai hak asasi orang lain. Anak-anak juga harus saling menghargai hak orang lain ya. Jangan kita kita merasa lebih dari orang lain. Nah, kalau memang itu hak mereka, kita harus hargai ya. Artinya di Pancasila ini kita benar-benar dituntut untuk menjadi manusia yang adil dan beradab. Lanjut.
Maaf, agak macet ini. Ya. Nah, sila ketiga. Jadi kita buka halaman 28 dan 29. Nah, sila ketiga itu lambangnya apa? Pohon beringin. Sila ketiga tadi apa? Ulangi, kita ulang, yaitu persatuan Indonesia. Nah, kita lihat di sana ada 8 contoh atau nilai sila ketiga Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengamalan Pancasila di sini di halaman 28 tidak hanya sebatas kepada sesama manusia, menjaga, membudidayakan dan melestarikan tumbuhan. Juga berarti turut mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai contoh pengamalan sila pertama. Kita dapat mensyukuri keberadaan tumbuhan dan memanfaatkannya dengan bijaksana. Nah, sekarang yang ketiga halaman ketiga. Sila ketiga itu Pancasila mengandung nilai-nilai persatuan yang bermakna meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, persatuan harus tetap dijaga dengan tidak membeda-bedakan agar tidak terjadi perpecahan. Artinya Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Nah, apa nilai sila ketiga Pancasila yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, memiliki rasa cinta tanah air, bangsa serta negara, bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Nah, artinya anak-anak kita harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air kita. Arti rasa cinta itu kita menjaga dari hal-hal kecil ya, menjaga lingkungan di sekitar kita. Kemudian menggunakan barang buatan dalam negeri. Jadi anak-anak sekalian, kalaupun ada anak-anak mampu membeli barang-barang luar negeri itu tidak masalah, tapi minimal kita itu menghargai, mencintai produk-produk yang ada di dalam negeri ini ya. Kemudian mengembangkan semangat persatuan dalam keberagaman. Jadi anak-anak harus semangat mengembangkan persatuan dalam keragaman. Keragaman artinya perbedaan-perbedaan. Artinya anak-anak harus menjadi orang yang selalu memiliki rasa persatuan. Kemudian berteman tanpa melihat suku dan agama, artinya anak-anak harus berteman dengan siapa saja. Dan di kelas kita itu kan sukunya banyak, ada suku Minang, ada suku Besema, kemudian apalagi suku Jawa ya. Nah, itu kan artinya kita semua memiliki perbedaan suku. Namun kita harus tetap berteman dengan baik. Kemudian rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, anak-anak sekalian mungkin bertanya, bagaimana kami berkorban dengan kami masih kecil? Nah, arti berkorban demi bangsa dan negara, anak-anak kan sekarang sekolah. Artinya anak-anak harus belajar giat. Itu anak-anak belajar giat, belajar dengan rajin, itu salah satu contoh pengorbanan anak-anak. Artinya anak-anak apa? Mengorbankan waktu bermain anak-anak untuk belajar. Untuk apa anak-anak belajar? Biar menjadi orang pintar, biar menjadi orang sukses, nanti bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, anak-anak sekalian, artinya kita itu sebagai bangsa warga negara Indonesia, kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Jadi kalaupun kita ada urusan pribadi misalnya kan, namun misalnya contoh ya, di sekolah kita, di rumah ada urusan pribadi, di sekolah sedangkan kita ada tiba-tiba ada misalnya ada kegiatan di sekolah, artinya kita harus mengutamakan kegiatan di sekolah dulu ya, kecuali misalnya urusan pribadi yang urgent, misalnya kan keadaan sakit atau bagaimana. Nah, kemudian kerjasama dengan suku dan umat agama lain. Nah, tadi sudah ada juga ya di sila kedua tadi. Sekarang di sila ketiga, kerjasama dengan suku dan umat agama lain. Dan tadi kata Abi boleh ya bekerja sama dengan suku dan umat agama lain, tapi bukan berarti kerjasama dalam bidang beribadah, namun di bidang-bidang yang lain, misalnya bidang perdagangan, pertanian dan sebagainya. Kemudian bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa luar negeri, boleh. Namun kita harus bangga pokoknya, bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kemudian saling menghormati antar warga negara. Nah, sama tadi ya, menghormati teman, menghormati orang-orang di sekitar kita.
Dan yang paling penting kamu harus contoh paling kecil harus menghormati orang tua di rumah ya. Jadi harus menghormati orang tua di rumah, kakak, adik dan orang-orang yang lebih tua ya. Nah, anak-anak sekalian, itu sila ketiga di halaman 28 dan 9 nanti anak-anak bisa baca kembali ya. Kemudian kita lanjut ke sila keempat. Nah, sila keempat ini halaman 53 dan 54. Jadi sila keempat lambangnya kepala banteng. Buka, anak-anak boleh dibuka halaman 53 dan 54 ya. Nah, jadi Abi bacakan sedikit. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai sila keempat Pancasila diterapkan dalam kegiatan bermusyawarah untuk menentukan sebuah keputusan bersama. Bermusyawarah itu artinya berunding, nah ya, berunding untuk mengambil keputusan bersama. Jadi penerapan nilai sila keempat dalam kehidupan sehari-hari itu antara lain mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah, artinya seandainya anak-anak nanti sudah menjadi orang sukses, menjadi pemimpin, anak-anak harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Artinya bukan mengutamakan kepentingan pribadi, ya. Kemudian misalnya ada contoh kecil ya, misalnya ada seorang kepala daerah, misalnya kan sedang terjadi bencana alam. Nah, artinya kalau sedang terjadi bencana alam, artinya seorang kepala daerah harus turun melihat bagaimana keadaan warganya, ya kan? Bukan misalnya ada bencana alam, kepala daerah langsung menyelamatkan dirinya sendiri, tidak. Itu artinya kita harus melihat dulu masyarakat ya, masyarakat yang terkena bencana. Kemudian tidak melaksanakan kehendak, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, di sila keempat ini diatur tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Jadi contoh kecil lah ya, kita itu anak-anak artinya tidak boleh memaksakan kehendak ya terhadap orang tua juga, tidak boleh. Misalnya, Bu, aku nak baju saya ini nian, Bu, aku nak mainan saya ini, kalau tidak dibeli ke saya aku saya ini. Artinya anak-anak tidak boleh. Kepada orang lain saja tidak boleh kita memaksakan kehendak, apalagi kepada orang tua. Kemudian mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, musyawarah tadi apa kata Abi? Berunding. Artinya sebelum mengambil keputusan itu kita harus bermusyawarah dulu, ya. Bermusyawarah. Nah, misalnya contoh kecil juga kita ambil dari rumah, misalnya nanti anak-anak mau masuk SMP, boleh bermusyawarah dengan orang tuanya. Bu, kira-kira aku SMP-nya bagusnya di mana? Ya kan? Misalnya ada yang pengen SMP 1, SMP 2, SMP 3, ada yang mau mondok, nanti bermusyawarah kepada orang tuanya. Jadi anak-anak tadi tidak boleh memaksakan kehendak, kemudian bermusyawarah dengan orang tua. Apapun keputusannya kita harus terima. Nah, kemudian keputusan musyawarah yang diambil tadi harus bisa dilaksanakan, dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya kamu pengen mondok, sudah bermusyawarah kepada orang tua. Kemudian setelah itu kamu sesuai keputusan orang tua kamu nyuruh kamu mondok. Artinya anak-anak harus bertanggung jawab ketika kamu disuruh mondok. Artinya anak-anak harus betah di sana, harus menjadi anak yang baik, harus belajar dengan rajin, karena harus bisa bertanggung jawab dengan keputusan musyawarah dalam keluarga anak-anak tadi. Nah, anak-anak sekalian, kita lihat yang terakhir sila kelima. Mohon maaf ya, agak macet. Nah, sila kelima, halaman 71 dan 72. Bentar, dibuka bentar. Nah, jadi Abi bacakan sedikit nilai-nilai Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sila kelima ini mengandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama atau kehidupan sosial. Ya. Nilai keadilan tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Di sana ada, perhatikan ada 6 ya, ada 6. Yang pertama, bersikap adil terhadap orang lain. Nah ya, jadi tadi sudah dibahas juga tentang keadilan, artinya kita
memang dituntut untuk menjadi orang-orang yang adil ya, bersikap adil terhadap orang lain. Kemudian tidak bersikap boros atau bergaya hidup mewah. Nah, anak-anak sekalian, kita harus hidup sederhana. Sederhana bukan berarti tidak memiliki apa-apa, maksudnya jangan berlebihan, ya nak ya. Kemudian suka bekerja keras. Bekerja keras artinya kalau anak-anak contohnya di sekolah anak-anak itu harus belajar dengan tekun dan rajin, itu merupakan contoh bekerja keras. Artinya anak-anak bekerja keras bagaimana biar bisa mendapatkan nilai yang baik. Kemudian memberikan pertolongan pada orang tanpa pamrih. Nah, anak-anak sekalian, jika anak-anak misalnya di lingkungan sekitar anak-anak ada orang yang membutuhkan pertolongan, maka harus ditolong tanpa mengharapkan imbalan. Misalnya anak-anak sedang di rumah, tiba-tiba hari hujan dan baju tetangganya hampir kehujanan karena orang yang sedang pergi. Artinya anak-anak harus menolong, anak-anak mengangkat jemuran mereka tanpa harus mengharapkan imbalan. Kemudian menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini sering terjadi kalau di sekolah misalnya, melihat karya kawannya misalnya tidak sebagus yang mereka buat, mulai mengejek kawannya. Itu artinya tidak boleh. Anak-anak harus menghargai, oh itu hasil karya mereka. Ya, harus dihargai. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, ini perlu anak-anak garis bawahi, artinya anak-anak itu tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Apa itu contohnya? Kecil saja di sekolah. Di sekolah anak-anak tidak boleh misalnya ada kotak sampah kemudian dipecahkan. Itu artinya anak-anak sudah merugikan kepentingan umum, karena kotak sampah itu tadi kan untuk warga sekolah, untuk buang sampah. Jika anak-anak sudah merusaknya, artinya anak-anak telah merugikan kepentingan umum, mencoret-coret dinding, misalkan mencoret-coret bangku dan sebagainya. Itu salah satu contoh perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, anak-anak sekalian, itulah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dari sila pertama sampai sila kelima. Nanti anak-anak bisa baca-baca kembali ya. Selain melihat slide dari Abi, anak-anak bisa baca di buku biar lebih paham. Nah, nanti Abi akan memberikan tugas ya. Tugasnya akan Abi susulkan. Mungkin cukup sekian materi dari Abidian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Abi akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.